Halo semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya. Pada awal episode 2 ini menceritakan kejadian sebelum kecelakaan. Di sini Dr. An mengatakan kepada Profesor Cha untuk pergi beristirahat dan biarkan Dr. An yang menunggu pasien siuman. Nah, sebenarnya sebelum Profesor Cha pergi, ia menyuruh Dr. An untuk memberikan 500 unit heparin secara terus-menerus selama 24 jam. Saat ini Profesor Cha pun datang ke tempat tujuan dan menunggu Sejin. Tapi ternyata Sejin tidak kunjung datang sampai Dr. Lee Son Ho pun menelepon Profesor Cha. Karena Dr. Lee Son Ho melihat pasien yang tadi dioperasi oleh Profesor Cha dalam keadaan kritis. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya Profesor Cha pun mengalami kecelakaan. Sebenarnya saat itu Profesor Cha seperti diikuti oleh seseorang yang menggunakan motor pengantar makanan. Nah, balik lagi nih ke ruang operasi. Di ruang operasi ternyata keadaan Profesor Cha mulai membaik, yang tentunya arwahnya pun mulai kembali ke dalam tubuhnya. Saat sentak tersadar, ternyata ia sudah melihat bahwa tangannya penuh dengan darah dan ia mulai merasa ketakutan, yang akhirnya membuat Profesor Cha mengalami pendarahan. Alhasil, roh yang tadinya masuk ke dalam tubuhnya pun kembali terlempar. Setelah itu, Dr. An pun datang setelah mendengar seorang dokter yang berbicara kepada Sejin bahwa Profesor Cha mengalami kecelakaan. Akhirnya, Profesor Cha pun selamat. Setelah itu, Oh Seo-jung bertanya kepada Dr. An, apakah operasinya berjalan lancar? Arwah Profesor Cha yang ada di sana mengatakan bahwa meski tidak terlihat begitu, Dr. An merupakan dokter bedah yang hebat. Namun jawaban tak terduga dari Dr. An, ia mengatakan bahwa operasinya berjalan lancar, namun ia tidak mengetahui apakah Profesor Cha akan bangun atau tidak, karena tekanan darahnya yang sangat rendah untuk waktu yang lama. Akhirnya arwah Profesor Cha pun berusaha untuk memasuki kembali tubuhnya. Namun tentunya tetap saja tidak bisa. Profesor Cha pun merasa frustasi dan mempertanyakan keberadaan mereka saat ia membutuhkannya. Tapi tentunya mereka tidak mendengar perkataan Profesor Cha dan sibuk mempeributkan soal Seung-tak yang mengoperasi Profesor Cha. Di sisi lain, Seung-tak yang sangat syok. Ia merasa syok karena ia tiba-tiba saja dapat melakukan operasi yang sangat rumit. Saat itu Dr. Kim datang saat Seung-tak sedang mengatasi syoknya dengan menghitung perkalian 3. Sebenarnya temannya ingin mengungkit soal pimpinan Jang, namun karena ia diminta untuk merahasiakannya, akhirnya ia pun mengungkit soal Seung-tak yang mengoperasi Profesor Cha. Ia bertanya apakah benar bahwa Seung-tak melakukan operasi itu sendirian. Seung-tak tidak bisa bilang tidak dan ia hanya mengatakan ya begitulah katanya. Karena memang ia tidak mengingat kejadian itu. Setelah Dr. Kim, Oh Seo-jung pun menghampiri Seung-tak dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, karena ia merasa aneh sebab Seung-tak melakukan gerakan yang sama dengan gerakan Profesor Cha saat mengoperasi. Ternyata Seung-tak malah memuji dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa dirinya terlalu cepat memperlihatkan bakatnya. Seung-tak pun meminta Oh Seo-jung untuk merahasiakan ini. Ia beralasan bahwa sebenarnya selama ini ia hanya berpura-pura bodoh. Di sisi lain, kebiasaan Profesor Cha tidaklah hilang. Ia sedang marah-marah kepada perawat yang ada di sana, hanya karena konektor drains-nya terputus. Ia dengan putus asa berusaha untuk menyentuh konektor itu, namun tentunya tidak bisa. Hingga akhirnya ada petugas yang membantunya. Tapi sebenarnya petugas itu dirasuki oleh arwah loh. Sebelum tahu tentang itu, Profesor Cha merasa aneh bahwa wanita itu bisa melihatnya, yang membuat akhirnya ia mengikuti wanita itu dan mengetahui bahwa ternyata wanita itu dirasuki oleh arwah laki-laki. Laki-laki itu berkata bahwa jika Profesor Cha merasuki seseorang, ia akan mati karena hantu koma yang memasuki tubuh orang lain tidak akan bisa memasuki tubuhnya sendiri. Profesor Cha malah terkejut dirinya disebut hantu dan ia malah mengomentari pakaian itu karena pakaian itu sangat mirip dengan pakaian yang ia punya. Roh laki-laki ini bernama Tess.
Dan Tes merasa aneh, sebenarnya hantu koma tidak bisa memasuki manusia manapun. Lalu Profesor Cha pun bertanya mengapa Tes bisa merasuki wanita itu. Tes pun menjawab bahwa dia adalah roh biasa, yaitu roh orang mati. Setelah itu Tes pun pergi setelah mengatakan mungkin Profesor Cha akan segera mati. Adegan pun beralih di mana Profesor Cha terus berbicara dengan perawat di sana dan meminta maaf atas perlakuan dirinya yang selalu membentak perawat itu. Ia pun terdiam dan merenungi mengapa Sejin saat itu terlihat sangat khawatir. Setiap tubuhnya merasa tidak baik, kebiasaan buruknya tetap saja tidak berubah. Ia pun mulai memaki perawat itu. Saat itu Seng Tak pun datang dan berkata mengapa Profesor Cha menugaskannya di ruang IGD. Profesor Cha membuat banyak alasan mengapa ia merasuki tubuh Seng Tak. Tapi Seng Tak malah mengatakan apa yang Profesor Cha lakukan. Hal itu membuat Seng Tak tidak bisa bolos kerja karena bakatnya sudah diketahui oleh orang-orang. Profesor Cha bertanya apakah dia bisa mendengar suaranya, tapi ia malah mengeluh soal makanan. Seng Tak pun pergi setelah mengatakan tolong segera bangun dan membungkuklah untuk berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkannya. Tentu saja Profesor Cha yang pemarah, ia pun mulai marah dan mulai memaki Seng Tak. Adegan pun beralih di mana orang-orang mulai membicarakan Seng Tak dan para dokter berkumpul di hadapan Profesor Cha dan mengatakan bahwa Profesor Cha mengalami koma. Saat itu Tes dan temannya melihat Profesor Cha yang sedang duduk terdiam. Temannya mengatakan bahwa seseorang yang menjalani operasi kardiotoraks akan bangun dalam waktu 3-4 jam. Melihat dia belum bangun sampai sekarang, tentunya semuanya sudah tahu akhirnya. Itu adalah kata-kata kasar yang sering dikeluarkan oleh Profesor Cha. Ketua dokter pun ikut memaki Profesor Cha karena kesombongannya. Adegan pun beralih di mana Seng Tak sedang membeli minuman. Profesor Cha yang melihat itu memikirkan bayi kecilnya, apakah ia minum atau tidak dan apakah ia harus membawa bayi kecilnya itu. Dan mengatakan kepada Seng Tak bahwa minuman yang enak berwarna biru. Karena Seng Tak mengatakan bahwa minumannya tidak enak dan berencana untuk mengganti mesin minuman itu. Mendengar hal itu, Oh Sejong pun berkata bahwa dia seharusnya tidak melampiaskan kekesalannya kepada minuman. Seng Tak pun mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak kesal. Ia mengatakan memangnya salah saya apabila Profesor Cha mengalami kecelakaan dan akhirnya koma. Mungkin itu adalah takdir Profesor Cha. Profesor Cha mengetahui bahwa ia memiliki batas wilayah saat hendak mengejar Seng Tak karena perkataan tadi, yang akhirnya membuat Profesor Cha pun banyak merenung. Di sisi lain, ketua dokter dan wakil direktur berencana untuk melakukan konferensi pers mengenai masalah pimpinan Jang. Yang ternyata pimpinan Jang pun mengalami koma dan bertemu dengan arwah Profesor Cha, yang akhirnya membuat Profesor Cha kabur karena pimpinan Jang berpikir bahwa itu adalah kesalahan Profesor Cha. Setelah itu adegan beralih di mana Sejin berusaha untuk bertemu dengan ayahnya, namun dilarang karena yang boleh menemui ayahnya hanya kakak laki-lakinya saja. Hal itu disaksikan oleh Profesor Cha. Sejin pun tidak bisa menahan air matanya. Melihat hal itu, Profesor Cha pun berusaha untuk merasuki Dr. Kim untuk melihat catatan medis dari pimpinan Jang. Namun ia tidak bisa. Saat itu Dr. An datang dan meminta Dr. Kim untuk berbincang dan bertanya apa yang terjadi pada pimpinan Jang. Dr. Kim menjawab bahwa ternyata jahitannya lepas dan hasil operasinya pecah. Setelah menjalani tes, Dr. Kim berkata bahwa itu adalah efek dari kelebihan heparin. Profesor Cha yang mengikutinya bertanya mengapa bisa kelebihan heparin. Dr. An bertanya apakah Dr. Kim memberikan 1000 heparin kepada pasien itu. Namun anehnya Dr. Kim menjawab bahwa ia memberikan 5000 heparin sekaligus. Dr. An dan Profesor Cha pun marah dan Profesor Cha mengatakan bahwa mereka bodoh. Bahkan 1000 pun terlalu banyak.
Dr. Kim menjawab bahwa yang memberikan heparin itu bukanlah dirinya, melainkan Seung Tak. Hal itu pun membuat Profesor Cha marah. Adegan pun beralih di mana Profesor Cha memasuki tubuh Seung Tak saat ia merasa kesal karena kejadian heparin itu. Ia pun merasa panik dan pergi bertemu dengan Tess. Profesor Cha pun bertanya kepada Tess bagaimana cara untuk keluar dari tubuh ini. Tess pun mengatakan dengan semangat. Anehnya, Profesor Cha pun percaya dan melakukannya. Dan ternyata benar, Profesor Cha pun keluar dari tubuh Seung Tak dan merasa bahagia dengan ekspresi Seung Tak yang terlihat kebingungan. Tess mengatakan bahwa kamu bahagia, namun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tubuhmu. Seung Tak pun kembali ke IGD dan menemui Sojung. Sojung pun berkata bahwa kejeniusanmu berhasil menyelamatkan pasien. Karena sebenarnya sebelum pergi, Seung Tak menyelamatkan pasien yang baru saja datang. Setelah itu, Dr. Kim menemui Seung Tak saat Seung Tak sedang membeli kopi untuk Sojung. Sepertinya Sojung sudah tahu mengenai keanehannya itu. Saat itu, Dr. Kim mengatakan bahwa pimpinan Jang sedang koma. Di sisi lain, Profesor Cha mengunjungi pimpinan Jang, dan pimpinan Jang meminta kepada Profesor Cha untuk membuat dirinya hidup kembali. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja putranya pimpinan Jang masuk, yang akhirnya membuat mereka mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah rencana dari anak pimpinan Jang. Yang ternyata putranya pimpinan Jang bekerja sama dengan wakil direktur yang merupakan sepupu dari Seung Tak. Saat itu ia tahu karena ia mengikuti putranya pimpinan Jang. Yang akhirnya membuat Profesor Cha pun berpikir bahwa Seung Tak ikut terlibat dalam rencana itu. Saat Profesor Cha mengeluarkan amarahnya, tiba-tiba saja telepon berbunyi dan mengatakan bahwa terjadi sesuatu pada tubuh Profesor Cha. Mereka pun akhirnya berlari menuju tubuh Profesor Cha. Sekian ya untuk episode 2 ini. Semoga menghibur ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Yuk next episode 3.